Tapi kalimat ini membawa kita untuk tidak menjadikan Tuhan menjadi sarana dalam hidup kita. Kalimat ini membawa kita untuk tidak menjadikan alat Tuhan sebagai alat pemuas keinginan kita. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Maka apapun yang berdaulat dalam hidup kita, semangat tetap semangat, salah tetap salah, benar tetap benar, jujur tetap jujur. Amin. Amin. Karena semua perjalanan rangkaian hidup kita adalah semua dari dalam tenungan Tuhan. Maka mari kita jaga. Jangan hanya kita jaga hidup ini suci kudus ketika semuanya lancar, ketika semuanya cukup. Tetapi ketika kita tidak cukup, ketika kita kekurangan, akhirnya kita mulai coba-coba dengan dosa, coba-coba main-main dengan dosa, coba main-main dengan iblis. Akhirnya apa? Bukan kalimat yang dipakai lagi di sini dalam kesemuanya itu, tapi kalimatnya dalam kesetengahannya itu. Ayo, setengah benar dan setengah buat dosa. Kan sudah melawan itu. Ya. Ayo di sini yang menilai. Setengah benar dan setengah tidak benar. Dalam kesetengahannya. Padahal kita memahami, apakah ada kebenaran setengah dan ada kesalahan setengah? 99,99% benar, 0,0001 salah, tetap salah. Gak ada yang namanya setengah benar, setengah salah. Maka mari, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kenapa kehilangan mendatangkan ucapan syukur? Karena baik ada atau kehilangan, semua adalah sebuah rentetan perjalanan iman yang tidak pernah putus di dalam hidup ini. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan ketika kita mengalami masalah. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan sudah bikin perkara besar, memberi makan 5.000 orang dengan apa? 5 roti, 2 ikan. Tapi ketika ada satu pertemuan di mana ada 4.000 orang dihitung laki-laki saja bertemu dengan Tuhan Yesus dan murid-murid di bukit, Tuhan bilang murid-murid, kamu seperti kasih makan. Murid-murid mulai bingung lagi, mau kasih makan mereka dengan apa? Tuhan bilang, hei, tidakkah kau ingat aku bersama-sama dengan kau pernah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Kenapa? Kenapa kekecewaan terjadi? Kenapa ucapan syukur tidak ada? Kenapa mereka tidak berani melangkah? Karena lupa bahwa Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Kemudian ada lauk-lauk. Kemudian di situ dibawa 7 roti dan beberapa ikan. Dan akhirnya Tuhan memberkati sisa 7 bakul. Selesai peristiwa itu, mereka menyeberang ke daerah Gerasa. Dan ketika mereka menyeberang, kemudian Tuhan bilang, kalian duluan, saya berdoa dulu. Menyeberang, tiba-tiba angin sakal datang. Kebingungan luar biasa, ketakutan luar biasa. Ketika Yesus berjalan di atas air dan datang jam 3 malam, mereka masih berjuang. Mereka lihat ternyata hantu katanya. Karena Tuhan dibalik hantu toh. Dibilang hantu, kenapa? Ketakutan, bingung bagaimana jalan keluar, pusing 7 keliling. Maka Tuhan dibilang hantu. Dan apa yang terjadi? Tuhan katakan, tenanglah, aku ini jadi hantu. Tuhan datang angin teduh, gelombang teduh. Tapi ketenangan di bawah itu membuat hati sedih. Tuhan membuat itu oleh karena murid-murid hati mereka belum percaya kepada Tuhan. Padahal baru peristiwa memberi makan 5.000 orang, baru peristiwa memberi makan 4.000 orang. Tapi hati mereka tidak tidak percaya. Kenapa? Karena mereka memisahkan peristiwa itu dengan pengalaman ini. Mungkin mereka berpikir peristiwa itu Allah bisa, tapi belum tentu peristiwa ini Allah bisa. Dan bukankah kekhawatiran dalam rumah tangga begitu? Betul? Ada momen di mana kita sudah mengalami pemeliharaan Tuhan, tapi ketika ada sebuah kesulitan datang, kita melupakan jalan keluar yang sudah Tuhan berikan. Keperkasaan Tuhan, kita mulai berbeli-beli dengan masalah ini. Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana saya bisa membagi waktu? Bagaimana saya bisa membagi kekayaan? Bagaimana saya bisa membagi ini dan itu dan lain sebagainya? Akhirnya kita stres sendiri. Belum masalah selesai, urat sudah putus keluar. Padahal kita sudah tahu, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, ada ketenangan, ada kekuatan, ada jalan keluar, bukan?
Yang bikin masalah siapa? Yang bikin ular putus siapa? Bukan Tuhan, tapi kadang kita melupakan secara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ini rentetan sejarah, tidak boleh lupa. Dari kecil sampai nanti kita menjadi presiden pun ingat, itu semua dalam rentetan kerja Tuhan. Dan sehingga bagi saya dalam perjalanan hidup saya, Tuhan terus menenun, baik suka maupun duka, baik senang, untung maupun malam, semua di dalam tenunan Tuhan. Kalau dalam tenunan Tuhan, kenapa tidak mengucap syukur? Amin. Ya, apalagi kita semua yang ada di Jepang lebih menikmati hidup daripada orang di Indonesia. Ketika orang bilang begini, kita kerjain 1 bulan minimal kita dapatlah 20 juta atau 25 juta rupiah. Coba siapa bilang tidak dapat sebenarnya? Betul, minimal. Kemudian orang bilang begini, berhenti kerja di sini, pulang ke Indonesia, kerja di perusahaan saya kasih gaji 1.500.000. Berani nggak mau berangkat dari sini? Berani nggak tinggal ini? Tapi kalau orang Indonesia bertahan dan bersyukur, maka seharusnya kita lebih bersyukur. Betul? Kalau orang Indonesia tidak bersyukur, orang Indonesia tidak bersyukur-syukur, seharusnya kita tidak pernah bersyukur-syukur atas hidup ini. Kita yang ada di Jepang. Tapi yang herannya orang Indonesia tidak pernah bersyukur-syukur. Kita di sini, kita bersyukur-syukur. Ya kan Bapak tahu apakah mereka nggak bersyukur-syukur? Iya, memang saya tahu. Saya tahu mereka nggak bersyukur karena memang saya tidak tahu. Mereka bersyukur-syukur apa tidak? Tetapi kalau mereka bisa bertahan hidup dengan 1.500.000, bukankah itu pemeliharaan Tuhan? Bahkan kita bisa hidup dengan 20 juta. Kenapa kita harus bersyukur-syukur kepada Tuhan? Kenapa kita bingung dalam hidup ini? Kenapa kita sulit sekali dalam hidup ini? Kenapa semangat kita kendor melayani Tuhan? Kenapa kerohanian kita menjadi pudar dalam mengiring Tuhan? Hanya karena hanya kurang 1 juta 2 juta dalam hidup ini. Rupiah maksudnya. Kita mulai kendor dan kita mulai bersyukur-syukur. Tidakkah kita melihat itu adalah seorang kaya terundang di Tuhan itu? Itu buat mereka dan itu buat kita. Amin. Maka ini poin yang kedua yang jangan pernah lupakan dalam hidup ini. Yang ketiga yang terakhir, yang ngantuk, yang mata merah pasti ubah jadi putih. Karena kata yang terakhir pasti enak. Tetapi yang bagi saya terakhir pasti ada poin lagi. Yang terakhir yang perlu kita pahami di dalam bagian ini adalah ayat yang ke-22. Di situ dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini kalimat ini. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Indikasinya, baik dia punya segala sesuatu, baik dia tidak punya segala sesuatu, dia tetap memandang apa yang dibuat Tuhan itu patut. Betul? Apa yang dibuat Tuhan itu patut, apa yang dibuat Tuhan itu benar, apa yang dibuat Tuhan itu adil, apa yang dibuat Tuhan itu sungguh-sungguh tidak ada salahnya. Itu maksudnya. Jadi apa? Dia melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan. Kalau Tuhan mengangkat hidup saya, itu patut di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan lupa, itu patut di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau supaya hidup saya tidak ada pergumulan, itu patut di hadapan Tuhan. Kalau hidup saya ada pergumulan, bukan karena dosa, itu patut karena diri kalian. Pernah hidup ini segala sesuatu dari